Firman Tuhan, Shalom. Selamat malam teman-teman semua. Shalom. Saya bersyukur atas Shalom. anugerah pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau malam hari ini kita masih bisa bertemu melalui ibadah Zoom, itu semuanya bukan karena kekuatan dan hebatnya kita, tapi semuanya biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih anugerah pertolonganmu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap kami yang datang di hadapan-Mu pada malam hari ini, Engkau layakkan kami Tuhan, sehingga kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian penyembahan kita. Kita meyakini bahwa hanyalah Dia tetap Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita katakan bersama, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya Hanya Kau Tuhan, tak berselang di pikiranmu, tak panjang setiap dulu sekarang selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah sendiri. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau selalu yang tetap Allah selamanya. Semua berputar, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kita kembali naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati kita, katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Sampai selamanya, hanya Engkau tak terselang di pikiranmu, tak berpanjang setia, sampai selamanya. Hanya Engkau Allah sendiri.
hati, hanya Kau, hanya Engkau selalu yang tetap Allah, walau yang semua berubah, tak tergoyahkan kata Allah. Allah tak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau sama yang tetap Allah, yang semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang biasa. Terima kasih, terima kasih. Kamu kami tinggikan nama. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan, kemuliaan nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus, hanya Engkau Allah Menteri, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau yang alam yang bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Seperti pujian kami pada malam hari ini Tuhan, bahwa hanya Engkaulah tetap Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih anugerah pertolongan-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini kami terus ada sebagaimana kami ada, kami menyadari Tuhan itu semuanya bukan karena kekuatan dan kehebatannya kami,
tetapi itu semuanya karena kasih anugerah pertolongan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, sebelum kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, kami mohon ampun kepadamu Tuhan Yesus atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang Engkau dapatkan di dalam setiap kehidupan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, baik dari tutur kata, perkataan, setiap pemikiran hati kami Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu, suci kuduskan kehidupan kami Tuhan, layakkan kami, tahirkan kami, sehingga hidup kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah komsel kami ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini. Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam melayani Engkau. Tuhan pakai urapi, dan begitu juga teman-teman yang join maupun yang belum join pada saat ini. Tuhan tolong sertai mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk media yang kami pakai, baik itu laptop, HP, sinyal, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kelancaran bagi setiap kami. Setiap kuasa kegelapan Tuhan, kuasa iblis yang akan mengganggu kami, mengintimidasi kami di saat kami menyembah dan memuji nama-Mu, kami satukan hati dan percaya kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah setiap kita selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita naikkan pujian kita yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak dipuja. Dan tinggikan nama. Puji nama Tuhan, kita akan terus menaikkan pujian kita lagi yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Karena dalam setiap kehidupan kita, kita selalu merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Cukup bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara selamanya. Pecahlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Cukup bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Cukup bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara selamanya. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Dia selalu Allah yang memelihara setiap kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Janganlah kita tetap percaya bahwa hanyalah Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dalam setiap kehidupan. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya ada, satu-satunya percaya, Engkau sumber kekuatan, satu-satunya ada, satu-satunya percaya, pulih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya satu-satunya berharap, sumber kekuatan.
Satu-satunya adalah satu-satunya percaya untuk abadi. Saya serahkan kepada hambanya. Mohon maaf, Pak, Ibu Pendeta. Oh ya, tadi ke-mute soalnya. Shalom. Oke, shalom. Sorry. Karena tadi di apa semua? Oke, udah terdengar suara aku loh. Terdengar, Ibu Pendeta. Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Oke, puji Tuhan. Saya bersyukur dan saya bangga sama Tuhan di mana malam hari ini saya bertemu dengan generasi-generasi muda yang luar biasa yang suka menyembah Tuhan dan suka dengan sesuatu hal yang baik, contohnya dalam hal kerohanian. Dan saya bangga sama kalian, saya bersyukur bertemu dengan kalian. Jadi seperti tema kita yang kemarin saya kirimkan sama Bang Ikhlas, yaitu menjadi anak muda yang berkualitas. Jadi kalau ada Alkitabnya bisa dibaca di Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Oke, kalau dapat bisa apa tangannya, gini kan tangannya kalau udah dapat. Efesus 4 ayat 29. Saya akan bacakan ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun
di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Amin. Jadi generasi-generasi muda yang luar biasa, di zaman sekarang bukanlah zaman semakin baik. Bahkan ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga setiap perkataan kita, apalagi zaman sekarang bukan hanya orang-orang dunia yang suka memperkatakan hal-hal yang enggak baik, perkataan-perkataan kotor, tapi saya mau katakan pelayan-pelayan Tuhan juga, anak-anak muda juga. Jadi untuk pelayan-pelayan Tuhan khususnya, seringkali sikap kita lah, perkataan yang kita ucapkan lah, yang menjadi batu sandungan untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan beberapa hari ini saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Apa yang saya sampaikan kepada generasi-generasi muda? Dan Tuhan bilang, ini yang kamu bahas tentang perkataan. Kenapa saya angkat temanya seperti ini? Ada banyak pemuda yang mau dipakai Tuhan luar biasa, tetapi mereka tidak mau menggenapinya. Kenapa? Karena sudah nyaman dengan dunianya, sudah nyaman dengan perkataan-perkataan yang enggak baik. Otomatis kalau anak Tuhan wajib dia meninggalkan itu. Nah, makanya ketika Tuhan bilang kamu kerjakan, kamu layani, memang dia mengerjakannya, tetapi tidak sepenuh hati. Nah, jadi kalau contohnya kita mengerjakan sesuatu hal yang daripada Tuhan dengan segenap hati, pasti segala hal yang buruk, perkataan-perkataan yang nggak baik itu, pasti kita nggak akan ucapkan. Mungkin bisalah kita ucapkan, tetapi kita punya kesadaran dalam diri kita bahwa itu harus kita tinggalin gitu. Jadi sebagai anak muda pilihan Tuhan, wajib untuk menderita bersama Kristus. Saya mau katakan sama pemuda-pemudi di tempat ini bahwa ketika kita mengikut Kristus, dikatakan kita harus rela menderita. Melawan diri sendiri, menguasai daging kita itu adalah suatu penderitaan juga. Karena gini contohnya, ketika orang yang suka mengucapkan kata kotor, yang tidak bisa menjaga perkataannya, dia itu betul-betul nyaman di situ. Dan ketika dia harus ditegur, jangan berbuat seperti itu, dia nggak akan nyaman. Sehingga ketika Tuhan bilang, ayo, kembali lagi, ayo, jadilah anakku yang sejati, jadilah pelayanku yang sejati. Dia susah. Tapi bayangkan kalau contohnya kita membuat sebuah keputusan dalam hidup kita dalam menjadi pribadi yang berkualitas. Kita menjadi anak muda yang berkualitas. Dalam Efesus 4 ayat 29 ini pasti kita kerjakan. Jadi pemuda-pemudi, saya mau bagi beberapa hal sama kita. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas. Menjadi anak muda yang berkualitas. Saya mau katakan bahwa kita semua pemuda-pemudi ataupun orang tua, kita ini adalah pilihan-pilihan Tuhan. Orang-orang yang tidak sembarangan dipakai Tuhan, dan udah Tuhan pikirkan bahwa kita pasti bertanggung jawab. Tapi pertanyaannya, apakah sampai sekarang kita sudah bertanggung jawab akan hal itu? Apakah kita sudah meninggalkan semua hal-hal yang buruk, ataupun perkataan khususnya dulu perkataan-perkataan yang tidak memberkati orang? Seringkali kita merasa bahwa perkataan yang kotor itu adalah sesuatu hal yang biasa. Namun malam hari dalam Efesus 4 ayat 29, perkataan yang tidak baik itu sangat ditentang oleh Tuhan. Tuhan tidak suka dengan hal seperti itu. Tuhan mau ketika kita menjadi anak Tuhan, disebut anak Tuhan, dan yang sudah rajin beribadah, kita harus seiring berjalannya waktu, kita akan menjadi seperti Kristus. Meninggalkan setiap perkataan-perkataan, perilaku-perilaku, dan sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah menjaga setiap perkataan. 1 Timotius 4 ayat 29, saya akan bacakan saja. 1 Timotius, yang ada Alkitabnya juga boleh. Ini sering kita mendengarkannya. Bahas juga di gereja. Jadi saya akan bacakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, baik dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Jadi firman Tuhan ini menegur kita, khususnya kita pemuda-pemudi ya. Seringkali karena kita muda, kita bilang, it's okay lah, bisalah suka-suka gitu. Tapi saya mau katakan, justru kita yang muda-muda ini, ketika kita dipilih Tuhan, justru kita harus lebih ke menjaga sikap, perkataan menjadi berkat buat orang lain. Jadi sebagai kesaksian dalam hidup saya, pemuda-pemudi, aku dulunya pribadi yang suka berkata hal-hal yang gak baik. Bahkan untuk masa depan saya selalu bilang aku ini nggak ada apa-apanya, aku ini bukanlah siapa-siapa, masa depanku itu nggak jelas dan lain sebagainya. Dan juga saya selalu memperkatakan hal yang nggak baik kepada kawan saya, kepada teman saya. Bahkan saya memanggil namanya itu bukan namanya, tapi nama yang nggak baik, nama binatang itu saya dulu. Tapi ketika saya menjadi anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, saya lahir baru, saya dibaptis, belajar firman Tuhan, dan puji Tuhan ketika saya masuk di semester 1, saya benar-benar membuat sebuah keputusan dalam hidup saya bahwa saya lebih lagi untuk menjaga perkataan saya, dan saya tidak akan mengeluarkan kata kotor. Dan puji Tuhan sampai sekarang, saya memang bukan pribadi yang sempurna, tapi dalam hal perkataan kotor, saya sudah tidak mengucapkan itu lagi, memaki sampai sekarang saya tidak memaki, meskipun mungkin ada kesalahan lain atau marah contohnya, tapi saya tidak mengucapkan kata kotor. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa saya menguasai diri saya untuk tidak memaki, mengucapkan kata kotor? Karena memang saya posisikan diri saya, sekalipun saya muda. Saya tahu saya muda, tapi kita belajar dari hambanya Daud, di mana seorang Daud hanya mengembalakan domba beberapa ekor, dia menjadi seorang raja di masa mudanya. Seorang Yosia, kita belajar di umurnya yang 8 tahun, dia menjadi seorang raja. Dia menjadi seorang raja, dipilih Tuhan dia. Jadi kita yang muda-muda ini, kita harus memposisikan diri. Kita harus menggenapi, kita harus benar-benar menikmati pelayanan-pelayanan, tanggung jawab yang diberikan Tuhan, kita kerjakan dengan baik. Jadi kembali kita dalam 1 Timotius 4 ayat 29, karena kenapa? Banyak orang yang mengejar ketenaran, termasuk zaman sekarang perkataan negatif dijadikan sebagai batu lompatan untuk viral. Kita belajar dari titik sekarang, saudaraku. Banyak ada satu kemarin saya jumpa, saya nggak menyebut namanya, tapi itu kita belajar dari situ bahwa dia menjadikan kata-kata kotor itu supaya dia viral. Sementara saya melihat dia melayani setiap hari Minggu, itu sangat-sangat nggak baik. Itu menjadi batu sandungan untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bahkan itu akan menjadi pribadi, seringkali untuk mendapatkan ketenaran tadi, kita akan menjadi pribadi orang lain. Contohnya, pribadi kita yang sekarang itu sangat-sangat baik. Tetapi karena memang kita mengikuti zaman dunia, lama-kelamaan kita menjadi seperti orang lain. Yang dulunya kita nggak mau berkata A, kita akan berkata A. Kita mengikuti zaman gitu. Jadi Tuhan tidak suka seperti itu. Kita tidak akan ada dalam kualitas kita kalau kita mengikuti yang namanya yang ada dalam dunia itu, yang tentang ketenaran tadi. Kita harus berpatokan sama firman Tuhan bahwa meskipun kita muda, kita harus tetap menjaga sikap kita, perkataan kita, karena kenapa? Di dalam diri kita itu ada kuasa yang besar. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan menjadi permata di mata Tuhan? Tentu tidak. Makanya dikatakan kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan, pemuda kesayangan Tuhan, kalau kita mampu menjaga perkataan kita dan juga sikap kita. Amin. Jadi saya percaya malam hari ini dalam 1 Timotius mungkin nanti bisa dibaca juga, direnungkan gitu. Kalau kita mau menjadi orang yang dikasihi Tuhan, saudaraku, kita nggak boleh mencari ketenaran dalam dunia dengan mengikuti zaman. Tapi biarlah kita mencari ketenaran di dalam Kristus. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan sekalipun orang lain nggak sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh. Meskipun contohnya ada pemuda-pemudi yang kadang datang, nggak datang di gereja, nggak apa-apa. Kalau memang malam hari ini bukan suatu kebetulan kita jumpa, ada juga yang saya bagikan tadi beberapa orang link Zoom-nya, dan saya percaya malam hari ini kalau
firman Tuhan ini memberkati hidupmu, maka kerjakan. Mungkin selama ini bagaimana ya itu ya? Aku udah terlanjur tidak bisa menjaga sikapku, bahkan aku menjadikan sesuatu hal perkataan kotor itu hari biasa, masih belum terlambat. Masih belum terlambat waktu untuk mengubah semuanya. Jadi dalam yang poin pertama ini yang kita pelajari bahwa jangan pernah kita mengejar ketenaran di dunia ini dengan menjadi orang lain dan memperkatakan hal-hal yang gak baik. Kita harus tetap menjaga sikap kita supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas. Amin. Dan yang kedua yaitu konsumtif akan firman Tuhan. Jadi kalau contohnya artinya ini adalah gemar. Kalau contohnya kita di mall-mall kan, kita gemar membeli barang-barang mewah, barang-barang yang kesukaan kita. Tapi dalam hal ini kita diajarkan tentang gemar untuk firman Tuhan. Baik untuk gaya hidup orang Kristen harus setara dengan firman Tuhan. Ada banyak pemuda-pemudi atau orang-orang Kristen yang dia terus berjalan dalam hidupnya tanpa ada yang namanya persekutuan yang intim dengan Tuhan, tanpa ada yang namanya hidupnya setara dengan firman Tuhan, gitu. Tetapi dia selalu memang menjadi anak Tuhan, tapi hidupnya tidak setara dengan firman Tuhan. Jadi mudah-mudi kalau contohnya kesaksian dalam hidup saya, bagaimana saya setiap harinya untuk supaya saya berjalan dengan setara firman Tuhan ini, saya selalu berdoa setiap hari. Saya selalu benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan ataupun yang saya lakukan dalam sehari itu berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Memang kita nggak sempurna, nggak. Tapi setidaknya di dalam firman Tuhan itu, yang ditegur Tuhan itu, kita mengerjakannya. Kita belajar untuk mengerjakannya. Kita belajar untuk membunuh si aku kita. Kita harus menaklukkan si aku kita. Gitu. Karena musuh terbesar itu bukanlah orang lain, tetapi daging kita. Makanya dikatakan tadi kita harus gemar membahas sesuatu hal yang rohani. Dalam suatu perkumpulan, kita biasakan untuk membahas sesuatu hal yang baik. Nah, anak muda, ada banyak pemuda-pemudi yang ketika dia nongkrong, yang dibahasnya itu adalah hal-hal yang gak baik. Yang dibahasnya itu adalah hal-hal yang sangat benar-benar menentang firman Tuhan. Bukan hanya pemuda-pemudi, tapi pelayan Tuhan juga. Saya mau tanya sama pelayan Tuhan. Kita harus benar-benar kita jadikan pedoman hidup kita itu adalah firman Tuhan. Bukan dunia, bukan orang lain. Jadi sekalipun mungkin orang lain mengajakmu, ayo buat seperti ini, buat seperti itu. Katakan tidak. Kita harus hidup memang sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita mau berkualitas, kita memang harus menjadikan firman Tuhan itu adalah pedoman, bukan dunia. Sekalipun kamu tenar di dunia contohnya, sekalipun kamu terkenal, kamu viral gitu, tetapi tanpa Tuhan itu semuanya nggak akan berhasil gitu. Karena firman Tuhan berkata begini, untuk apa kita punya dunia ini, tetapi kehilangan nyawa? Yang dimaksud itu adalah sekalipun kita punya seluruh dunia ini, harta, kekayaan, ketenaran, ataupun gelar jabatan, tapi kalau tanpa melibatkan Tuhan, tanpa kita jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita, itu akan sia-sia. Kita akan kalah. Suatu saat nanti, mungkin kita belajar dari artis-artis sekarang, mereka viral, tetapi pada akhirnya ada yang bunuh diri, ada yang makin narkoba. Kenapa seperti itu? Karena memang hidup mereka itu di dunia, tanpa mereka mendahulukan Tuhan. Tapi itu mereka, itu yang di sana, di luar negeri sana ada itu. Tapi kalau di sini nggak ada. Saya percaya pemuda-pemudi di tempat ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjalan seturut dengan firman Tuhan, orang-orang yang menjaga setiap perkataan, orang-orang yang selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi umat yang kesayangan Tuhan, saudaraku, menjadi orang yang berkualitas, kita harus gemar, kita harus suka, tertarik dengan hal kerohanian, dengan firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan, meskipun kalau sama kami di situ Amsal itu satu ayat sesuai tanggal kami baca, karena Amsal itu tentang teguran-teguran atau kata-kata yang bijak. Jadi kita baca sekalipun tidak dulu kita baca yang lain-lain ataupun masih belum ada
dikasih pendeta kita untuk jadwal pembacaan firman Tuhan, setiap hari kita praktekkan untuk membaca Amsal. Saya ajak semua pemuda-pemudi untuk baca Amsal, satu ayat sesuai tanggal. Satu pasal dia sesuai tanggalnya. Contohnya hari ini tanggal 2, kita baca Amsal 2 sampai selesai. Jadi apa yang memberkati hidupmu di situ, apa yang membuatmu sangat-sangat diberkati, maka kerjakanlah. Punya gaya hidup yang gaya hidup yang hal-hal positif, memiliki gaya hidup yang suka dengan sesuatu hal yang memberkati, sehingga kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi mengikuti firman Tuhan ini bukan sesuatu hal yang mudah, karena dulu saya ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan berarti saya bilang, ya Tuhan aku mau, enggak. Karena kenapa? Ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, yang pertama dulu, teman-teman saya akan hilang satu persatu. Yang kedua, usaha saya pasti memang akan diizinkan Tuhan untuk hancur gitu. Dan yang ketiga, finansial saya. Finansial saya itu benar-benar juga diuji oleh Tuhan. Dan betul, ketika saya bilang ya sama Tuhan, selama 2 minggu saya menolaknya. Yang pertama, hilang teman saya, tidak ada lagi yang mau berkawan dengan saya. Yang kedua, finansial saya, yang dulunya saya bisa beli apa saja, bahkan dalam sehari itu bisa saya habiskan 500.000, itu benar-benar hilang. Bahkan saya pernah makan Indomie yang 1.000 itu sekarang, itu saya bagi 3. 1, 2, 3, pagi, siang, dan malam. Itu pertama saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya kuliah, dan saya diuji Tuhan. Bagaimana mungkin saya yang dulunya mewah, tapi saya pernah makan Indomie bagi 3 itu dalam sehari. Tetapi tetap aku bertahan gitu. Karena saya berpikir gini, saya selalu mendengarkan firman Tuhan, itu pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan, karena asal iman kita itu dari firman Tuhan. Dan saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan yang sudah memilih saya. Tuhan yang sudah memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan apapun yang Tuhan izinkan saat ini, saya percaya kelak saya tidak akan mengalaminya lagi. Saya benar-benar hancur pada waktu itu, mudah-mudahan. Sungguh, ketika saya udah berpaling sama Tuhan, saya fokus sama Tuhan, aku benar-benar diuji sama Tuhan. Dan itu pemuda-pemudi zaman sekarang, itulah yang membuat masih belum lebih erat sama Tuhan, lebih lagi memegang tangan Tuhan, lebih lagi duduk di bawah kaki Tuhan. Karena kenapa tadi? Itu tadi, dunia tadi. Ataupun contohnya udah kayak seleb dia di tongkrongannya mungkin, ya kalau dia fokus sama Tuhan otomatis itu akan hilang. Itu sangat sulit. Tapi saya mau katakan kalau menjadi pribadi yang berkualitas, kita harus siap risikonya. Tapi percayalah, apapun yang kamu korbankan sekarang, saat ini, kalau memang kamu buat sebuah keputusan, suatu saat nanti Tuhan akan menggantikannya. Kalau temanmu yang hilang sekarang, suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kamu teman yang terbaik, lebih baik dari sebelumnya. Kalau contohnya finansialmu sekarang, ketika kamu fokus sama Tuhan, saya percaya ada saat di antara kita ini yang sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi finansialnya benar-benar hancur. Bahkan kuliahnya pun semakin kacau, ya. Bahkan juga contohnya pekerjaannya semakin kacau, semakin banyak tentangan, semakin banyak masalah. Semoga Tuhan jangan pernah menyerah. Itu adalah sesuatu hal yang membuatmu bertumbuh. Tantangan kita, kayak contohnya seperti tangga, kita tahu tangga, tantangan itu seperti kita melewati sebuah tangga. Kalau kita melewati tantangan yang satu, kita akan naik level. Kita akan tetap semakin naik tangga. Ketika kita semakin lama, semakin tinggi, semakin kita naikkan level kita, maka disitulah kita melihat berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan. Disitulah kita melihat sesuatu hal yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan di situ kita berkata bahwa wow, keren gitu. Jadi mungkin saat ini ada pengorbanan kita gitu. Ada udah sungguh-sungguh, yang dulunya masih hanya setengah-setengah, sekarang udah full. Apapun yang kamu korbankan, percayalah, Tuhan akan menggantikannya. Tapi tetap dalam kualitasmu. Karena kamu dipilih bukan untuk menjadi pribadi yang biasa-biasa. Tapi kamu dipilih menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, dibentuk menjadi pribadi yang menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Jadi kayak kita belajar dari emas batangan, saudaraku, emas batangan itu
Ketika kita melihat batangan, itu kita bilang B aja gitu. Memang dia emas, tapi dia batangan itu B aja. Tapi bayangkan kalau emas itu dijadikan menjadi kalung, anting, itu sangat indah loh. Bahkan yang bilang, ih bagus ya antingmu ya, bagus, keren ya. Nah pertanyaannya, kenapa dia menjadi indah seperti itu? Karena dia melewati yang namanya dapur pemurnian. Emas batangan ketika dia melewati dapur tadi, dapur pemurnian, dia melewati api, bahkan martil itu ditokok dan lain sebagainya, dibakar dia, itu sakit itu. Tapi ketika dia sudah menjadi perhiasan, itu sangat indah. Nah, demikian juga hidup kita. Kalau kita melewati dapur pemurnian yang namanya tantangan-tantangan tadi, pengorbanan-pengorbanan tadi, maka lama-kelamaan kita akan menjadi pribadi yang berkualitas, kita akan menjadi pribadi yang menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat untuk keluarga kita, dan bahkan di pelayanan kita akan bisa tampil beda. Tampil bedanya gini, tampil bedanya bukan semakin lama semakin gak baik ya, enggak. Tapi tampil bedanya, sekalipun bagaimanapun tantangan mereka, pengikutan mereka hanya setengah-setengah aja, kita kan tetap sungguh-sungguh gitu. Jadi makanya saya katakan ketenaran dalam dunia ini itu nggak akan membawa kita dalam hal kekekalan. Jadi untuk menjadi kesayangan Tuhan, menjadi anak muda yang berkualitas, kita harus praktekkan yang tadi. Yang pertama, perkataan kita. Dan yang kedua, kita harus gemar dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ini sangat-sangat penting ini, katakan tidak pada pergaulan yang buruk. Ada dikatakan pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan buruk kita harus katakan tidak. Karena kenapa? Ketika kamu menjadi pribadi yang suka dan gemar dengan firman Tuhan, tetapi kamu masih bergaul dengan pribadi-pribadi yang memberontak, yang tidak mau dekat sama Tuhan, yang sukanya merokok, minum, atau lain sebagainya, kamu akan ikutan gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga diri. Kita tahu banyak pribadi-pribadi sekarang yang dulunya baik, tetapi ketika dia sudah masuk ke pergaulan yang buruk, dia akan menjadi buruk gitu. Kecuali kalau memang hidupmu itu setiap harinya itu kamu isi dengan firman Tuhan. Oke lah, saya yakin kamu menang. Meskipun dimanapun kamu berada, meskipun kamu di tengah-tengah orang yang melakukan hal-hal yang gak baik, tapi kalau udah dasarnya kamu isi dengan firman Tuhan dan doa, kamu akan menang. Tapi kalau memang kamu masih belum menang dalam doamu, persekutuanmu, jangan pernah ikutan. Katakan tidak. Saya harus tetap dalam kualitas saya harus tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Begitu juga mungkin teman-teman saya yang ikut malam hari ini yang jarang beribadah. Kalau selama ini kamu jarang beribadah karena kawanmu lah, karena mau healing lah, apalagi yang tinggal di perantauan ini. Kadang di Medan ya, mereka jalan-jalan ke Brastagi, lemai lagi gereja, tapi lah penting ke jalan-jalan ba Brastagi, ba Hesoya de ba penatapan banyak lagi tuh. Contohnya di Jakarta, mia ba Monas, lemia ba gereja, tapi ba Monas tola moi iya. Ada banyak itu. Karena kenapa diajak kawan? Carilah kawanmu yang baik-baik, yang suka beribadah, yang suka membahas bahasa yang hal-hal yang baik. Jadi hidup di dalam Tuhan itu akan menjauhkan kita dari kedagingan. Jadi makanya saya katakan tadi, yang dari awal kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, maka ketika dalam sehari-hari pergaulan kita, semakin lama semakin akan baik. Jadi itu akan membuat kita semakin jauh dari yang namanya kedagingan. Dan kedagingan itu bukan daging ayam ya, tapi daging, kehendak diri, kesombongan, keangkuhan. Itu kita harus bebas daripada itu. Makanya kita biasakan bergaul dengan Tuhan. Jadi pelayan-pelayan Tuhan atau anak-anak muda yang masih belum membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, mulai sekarang jadilah pribadi yang berkualitas. Dan ketika mungkin saat ini kamu sedang di posisi itu, sedang menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ibadahmu sungguh-sungguh, ibadahmu tidak pernah, tidak kamu meskipun contohnya absen karena mungkin sakit, tetapi hatimu itu ke Tuhan, maka tetaplah di posisimu. Karena kenapa? Suatu saat nanti Tuhan akan pasti mengangkat hidupmu. Kayak saya dulu untuk menjadi seorang hamba Tuhan, betul. Karena saya dulunya memang ya
tidak, memang nggak ada hati di situ. Dan yang kedua, saya memang benar-benar tidak pernah terpikirkan bahwa saya akan bisa menjadi berkat buat orang lain, bahkan keluarga saya. Saya tidak pernah memikirkan itu gitu. Bahkan ketika sekarang saya punya jemaat, meskipun saya masih muda tapi saya punya jemaat, saya tidak pernah memikirkan bahwa suatu saat nanti saya punya jemaat. Saya akan menjadi buat orang tua bagi jemaat saya. Saya tidak pernah memikirkan itu. Tapi itulah karena kesungguhan hati, karena saya setia dalam perkara kecil, saudaraku. Maka saat ini Tuhan memberikan aku tanggung jawab yang besar. Tuhan memberikan saya jemaat-jemaat yang memang saya gembalakan dengan baik. Dan itu sangat-sangat memang gak mudah. Tetapi ketika saya setiap harinya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, saya beriman, saya percaya bahwa ketika Tuhan yang sudah memberikan ini pada saya, pelayanan ini pada saya, maka saya akan pasti berhasil. Saya akan melewati tahap demi tahap, dan saya percaya bahwa jemaat-jemaat ini akan sampai pada maksud dan rencana Tuhan. Jadi jangan pernah meremehkan hidupmu karena kamu muda, tetapi jadilah anak muda yang berkualitas, yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang tidak memilih dunia, yang tidak meninggalkan suatu kegemaran. Jadi malam hari ini begitu banyak tadi hal yang saya sampaikan, namun saya percaya meskipun tidak semua kita dapat, kita mengerti, tapi saya percaya malam hari ini ada satu yang kita dapat dan kita kerjakan. Karena kenapa, saudaraku, isi Alkitab ini kita tahu semua, tapi kita tidak melakukannya, itu sangat-sangat nggak ada faedahnya. Tetapi satu ayat aja, satu firman Tuhan yang memberkati kita, membuat kita beriman, maka kita akan sampai pada maksud dan rencana Tuhan. Ada satu ayat yang membuat saya diberkati hingga saat ini. Gini, dalam Matius 6 ayat 33 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dan saya benar-benar merenungkan dan saya kerjakan. Ketika banyak hal badai yang terjadi dalam hidup saya, tantangan demi tantangan, gesekan, baik jemaat saya, baik pelayan-pelayan, itu yang saya pegang. Ketika sepenuhnya kukerjakan untuk Tuhan, bukan berarti kita nggak kerja ya. Bukan berarti kita nggak kerja, udah melayani aja, enggak. Udah kita ibadah-ibadah aja, nggak usah kerja, enggak, itu salah. Tapi yang dimaksud ini dalam Matius 6 ayat 33 ini adalah kita jadikan Tuhan Yesus nomor satu dalam hidup kita. Pengikutan kita memang nggak sempurna, tapi kita belajar bahwa dalam hidup ini Tuhanlah yang nomor satu. Ketika kamu jadikan Tuhan nomor satu, maka cita-citamu, kerinduanmu, kalau ada yang mau jadi PNS, yang mau jadi guru, yang memang sampai sekarang masih belum dapat pekerjaan, ayo jadikan Tuhan nomor satu. Kalau kamu masih belum sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Kalau masih belum punya kerinduan untuk melayani, melayanilah. Kalau memang masih ada sesuatu hal yang Tuhan mau kasih dalam hidupmu, terima, kerjakan. Karena kenapa? Segala sesuatu hal yang kita kerjakan sama Tuhan dan kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Percayalah bahwa jika saat ini kamu di posisi ini, di mana sedang menjadi pemuda yang berkualitas, yang terus mempertahankan dalam setiap hari hubungan yang baik dengan Tuhan, katakan tidak kepada pergaulan. Saya mau katakan kamu hebat, kamu keren, tingkatkan, apapun tantanganmu, teruslah maju. Karena pernah selalu pemimpinku bilang di Medan begini, kamu dilahirkan bukan seorang yang kalah, tapi kamu ditakdirkan seorang pemenang. Jadi apapun badai hidupmu, kamu itulah pemenangnya. Kamu harus maju. Kamu harus menikmati prosesmu. Supaya kamu menjadi pribadi yang bisa memberkati orang lain. Amin. Jadi saya percaya malam hari ini firman Tuhan ini akan melekat dalam hati kita. Dan kita kerjakan. Sama-sama kita bangun. Ada nanti nomor WA aku juga kalau mau sharing-sharing pribadi, lepas pribadi. Ayo kita kita bareng-bareng
beberapa hari ini, saudaraku, 1 bulan ini, eh, saya selalu rindu untuk membangun pelayanan di TikTok. Oke, jadi di TikTok itu setiap saya buka live itu ada aja nanti yang memang benar-benar dia butuh pertolongan gitu. Bahkan suatu saat di malam Sabtu, saya tiba-tiba buka live, ada satu orang yang pelayan Tuhan, dia pemuda juga, dia melayani selama 5 tahun di gerejanya. Tetapi malam hari itu dia sedang memutuskan untuk tidak lagi melayani. Karena kenapa? Geseannya kepada pemimpinnya. Setiap dia berbicara, pemimpinnya tidak menghargai. Sehingga dia berkata, aku mau menyerah, aku nggak mau lagi. Tapi tiba-tiba saya buka live itu, dia masuk gitu. Dan puji Tuhan, ketika kami sharing-sharing, saudaraku, dia berkata, Bu Pendeta, bagaimana caranya supaya saya bisa lepas dari sini, lepas dari dendamku sekarang. Saya bilang sama dia, lepaskanlah dirimu, lepaskanlah pengampunan kepadanya, mengalahlah, minta maaflah, gitu. Itu nggak akan mengurangi kualitas kita ketika kita mengalah, tapi mengalah itu adalah membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati, dan juga tanpa kita sadari kita adalah pemenangnya. Jadi kembali lagi, kenapa bisa Tuhan kirimkan orang-orang seperti itu? Karena kita memang niatnya untuk melayani, niatnya untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi jangan pernah remehkan umurmu, jangan pernah remehkan kemudaanmu, tetapi jadilah berkat buat orang lain, dan jadilah anak muda yang berkualitas, yang mampu memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitarmu, dan orang-orang yang memang dalam pelayanan maupun keluargamu. Jadi saya percaya kita akan semuanya maju, sama-sama maju. Kalau contohnya ada nanti yang mau butuh doa pribadi, khusus ada sesuatu hal yang mau disampaikan tapi di sini mungkin nggak bisa, maka nanti kita akan melalui WA. Dan yang kedua, saya juga rindu kepada yang mendirikan komunitas ini tentang ibadah komsel ini. Saya rindu sesekali kita buatnya di TikTok. Karena di TikTok itu banyak orang yang menonton, banyak orang yang melihat, dan biarlah juga semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Itu saran saya gitu. Karena selama ini saya sudah mengerjakannya, saya berdoa, saya buat ibadah di situ, dan mereka benar-benar diberkati. Jadi sesekali untuk pengurusnya, saran saya gitu. Kita akan tetap bersama-sama, kalau ada ibadah lagi saya pasti gabung. Tapi saran saya, kita buat di TikTok. Jadi yang banyak followersnya, kita izin numpang di roomnya. Contohnya kita ada juga kawanku yang banyak kawan-kawannya, biar kita lebih banyak untuk memberkati pemuda-pemudi ataupun orang-orang tua gitu. Jadi itulah firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau singkapkan untuk hamba-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikannya. Maafkan hamba-Mu yang tidak sempurna Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu mengerjakan bagi hati kami. Dan saya melihat Tuhan, pemuda-pemudi ataupun pribadi-pribadi yang ada di Zoom ini, hidup mereka akan semakin dipulihkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, bahkan hamba-Mu berdoa Tuhan, malam hari ini yang sudah mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya untuk menjadi anak muda yang berkualitas, Engkau pakai lebih luar biasa. Tuhan tolong hidupnya. Bahkan mungkin saat ini ada pribadi yang mau menyerah dalam hidupnya. Tuhan, kiranya Engkau menolong dia. Ini adalah generasi muda yang Engkau pakai Tuhan. Jika Daud dan Yosia Tuhan, Engkau menjadikan raja di umur mereka yang muda, maka hal yang sama juga Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memberkati setiap kami di Zoom ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sempurna Tuhan. Engkau tidak pernah memandang kesalahan kami. Engkau telah berkata, Engkau sendiri tidak pernah mengingat kesalahan kami. Maka saat ini, kiranya Engkau mengampuni setiap kami, meringankan, dan juga membuka setiap jalan keluar yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Materaikan dalam hati kami firman-Mu.
jelaskan dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Dan hamba-Mu berdoa, kiranya ke depan lagi Tuhan, kami lebih lagi memberkati jiwa-jiwa, rencana demi rencana kami untuk Komsel ini akan semakin Engkau berkati dan Engkau sertai. Terima kasih Bapak. Dan kami bersahati, kami patahkan segala roh jahat, setan iblis, kegagalan, kesusahan, kemiskinan, serangan-serangan balik, kami hancurkan Engkau berbalik dalam nama Yesus. Segala roh yang bukan berasal dari Tuhan, setan penipu pendawa, kami tolak Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Biarlah kita terus menjadi anak-anak muda yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan naikkan pujian yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan nanti setelah itu saya langsung serahkan kepada pemimpin doa syafaat pada malam hari. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat di dalam Dia memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia. Saya serahkan kepada hambanya. Oke. Shalom, selamat malam teman-teman. Sekarang kita masuk dalam pokok doa syafaat. Apakah suara saya kedengaran? Baik. Sebelum saya membacakan berbagai pokok doa syafaat kita pada malam hari ini, jika ada pokok doa dari teman-teman yang kita doakan bersama-sama, dipersilahkan. Kira ada pergumulan yang dapat kita dukung bersama-sama melalui doa pada malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Aridarni. Mungkin saya jarang ya minta didoakan ya. Tapi malam ini sepertinya saya butuh didoakan sih. Doakan guys, ada sedikit pergumulan. Sebenarnya dari kemarin itu kebetulan di sini kita pelayanan tidak hanya di gereja, ada yayasan juga dan saya termasuk salah satu pengurus yayasannya. Dan kemarin tadi malam salah satu warga kita, warga binaan kita meninggal dunia. Dan karena itu atas nama yayasan, jadi kita harus kami harus mengurus ke dinas sosial. Jadi mohon bantuan doanya supaya perjuangan kami di sini untuk mengajukan pembiayaan perawatan dari dinas sosial bisa segera di ACC
sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Stefan. Kita akan dukung dalam doa bersama-sama. Dan mungkin tidak ada lagi teman-teman yang menjadi pokok doa syafaat kita bersama-sama pada malam hari ini. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa negara kita. Sampai saat ini Tuhan sudah senantiasa menyertai. Kita juga terus berdoa untuk para pemimpin yang Tuhan sudah percayakan untuk boleh memimpin bangsa negara kita ini, supaya mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, juga diberikan kedamaian, juga kesatuan hati di dalam menjalankan kepemimpinan mereka. Kita juga berdoa untuk kita, bangsa negara Indonesia, supaya tetap berada di dalam kedamaian, di dalam kesejahteraan, dan biarlah juga kita terlebih-lebih kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di bangsa negara Indonesia ini, meskipun kita minoritas, tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan. Kita juga berdoa buat gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kita berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, supaya mereka juga boleh senantiasa dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan akan Injil kebenaran Tuhan. Dan ketiga, kita akan berdoa bersama-sama untuk keluarga kita masing-masing, supaya tetap berada di dalam lindungan Tuhan, dan dimanapun berada juga boleh menjadi berkat. Kita juga berdoa buat Komsel Kemenangan NYG. Kita berdoa untuk para pengurus-pengurus. Kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan boleh menetapkan para pengurus-pengurus untuk Komsel Kemenangan kita berdoa buat kesehatan, kita berdoa supaya mereka tetap diberi hikmat, kebijaksanaan oleh Tuhan, supaya mereka bisa tetap memikirkan hal-hal yang baik untuk kemajuan Komsel Kemenangan kita, dan kiranya dimanapun berada, mereka bisa menjadi berkat bagi kita juga sebagai anggota yang ada di Komsel ini. Kita juga berdoa buat para fakir miskin, untuk anak-anak yatim piatu. Kita juga berdoa buat orang-orang yang sakit, ataupun orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, supaya mereka tetap dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Keenam, kita berdoa untuk para misionaris yang melayani dimanapun, baik di kota, di desa, ataupun di mana mereka melayani. Tuhan senantiasa memampukan mereka, melindungi mereka, mencukupkan segala keperluan mereka. Dan ini juga kita berdoa, teman-teman, ya, untuk KKNYG, ya, Senin tanggal 9 Oktober itu tahun 2023 akan diadakan rapat perubahan Komsel Kemenangan NYG menjadi Nias Youth Generation Kemenangan. Ini kita bersyukur komunitas kita boleh memiliki kemajuan, teman-teman. Jadi kita terus dukung dalam doa supaya Komsel kita ini boleh menjadi salah satu wadah untuk menjangkau pemuda-pemudi yang belum mengenal Tuhan. Kita terus dukung dalam doa untuk rapat ini supaya boleh berjalan dengan baik. Siapapun yang bekerja di dalamnya, yang terlibat di dalamnya, Tuhan senantiasa menguatkan, Tuhan memberikan juga hikmat. Kemudian teman-teman, kita berdoa untuk penambahan pengurus, untuk bendahara, dan juga untuk tim pendoa. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menganugerahkan kepada kita orang-orang yang dapat kita berdoa sama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah kami yang begitu mengasihi kami. Kami percaya bahwa ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, kami mendapatkan kekuatan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau boleh menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Tuhan,
kami anak-anak-Mu Tuhan di dalam komunitas Komsel Kemenangan NYG ini. Kami berterima kasih sudah Tuhan berikan kami waktu untuk boleh bersekutu bersama-sama melalui online. Namun kami percaya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami dan juga beserta dengan kami. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami mau menaikkan berbagai pokok doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk yayasan yang dimana Kak Stephen juga sedang jadi pengurus di sana, dan di sana ada satu peristiwa duka, dan juga di dalam pengurusan Tuhan kami memohon pertolongan daripada Tuhan, kami memohon petunjuk daripada Tuhan di dalam pengurusan akan yayasan ini juga Tuhan, semoga berjalan dengan baik, dan apapun yang diperlukan, yang dibutuhkan, Tuhan yang boleh mencukupkan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang sudah ditinggalkan di dalam, terlebih-lebih yayasan yang di sana. Kami berdoa supaya Tuhan boleh senantiasa menguatkan dan menghibur mereka di tengah-tengah duka saat ini yang sedang menimpa mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur bangsa negara kami Indonesia boleh Tuhan senantiasa sertai sampai saat ini. Kami mau terus serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia, supaya Tuhan senantiasa memberkati segala perkembangan dan juga kemajuan. Biarlah Tuhan boleh kami warga negara Indonesia boleh kami nikmati dengan baik, dan kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami supaya mereka boleh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan baik, dengan jujur di hadapan Tuhan. Kami juga senantiasa berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah gereja-gereja ini Tuhan boleh menjadi wadah untuk menyampaikan akan Injil kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja yang masih dalam pembangunan, Tuhan juga yang senantiasa berkarya memberikan kecukupan di dalam pembangunan gereja-gereja yang mungkin sedang didirikan oleh jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat juga yang ada di dalam gereja, biar mereka boleh menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan dan juga menjadi jemaat yang setia kepada gerejanya. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang bekerja, yang Tuhan pakai, yang Tuhan panggil untuk menjadi kaki tangan Tuhan untuk menyampaikan Injil kebenaran Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan boleh senantiasa menguatkan dan memakai mereka dengan luar biasa. Pak Bapak yang di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, para janda. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan di dalam situasi yang begitu menyedihkan, di dalam situasi yang begitu betul-betul membutuhkan akan pertolongan. Tuhan, kami memohon supaya Engkau boleh memperhatikan mereka. Kami memohon supaya Tuhan boleh berbelas kasih menolong mereka melalui orang-orang di sekeliling mereka. Biarlah mereka juga Tuhan boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Di dalam berbagai situasi, kondisi apapun, mereka boleh menyadari bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk para pengurus Komsel Kemenangan NYG. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kerja keras mereka. Kami sangat bersyukur untuk hati mereka di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa bagi mereka supaya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka, boleh memberikan kesehatan, boleh memberikan hikmat di dalam menjalani apa yang menjadi tugas tanggung jawab, baik itu sebagai pemimpin akan Komsel kami, sebagai bendahara,
bagian media, dan juga yang lainnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin senantiasa mereka di dalam memikirkan hal-hal yang baik bagi komsel kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rapat yang akan dilaksanakan hari Senin depan ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sekiranya boleh berjalan dengan baik. Apapun yang dibahas, apapun yang dibicarakan untuk kebaikan, biarlah Tuhan yang boleh memberkati dan kiranya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami setiap anggota di Komsel Kemenangan ini. Tuhan berkati setiap kami di dalam berbagai pergumulan. Kami yang belajar, kami yang bekerja, kami juga yang pelayanan ataupun kami di dalam keadaan apapun, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mampukan kami di dalam menjalani hidup yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Berkati kami dan mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjaga setiap perkataan kami, dalam setiap perkataan kami dengan sesama kami, perkataan yang dapat memancarkan akan kasih Kristus. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi ya Bapa, janganlah kehendak kami, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas diri kami. Ajar kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa untuk mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan kasih Kristus, semoga tidak menghayati, langsung menutup di dalam doa. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, sekalian doa berkat. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, dari awal, tengah, hingga akhir ibadah kami berjalan dengan baik. Dan hamba-Mu berdoa buat juga yang baru ikut malam hari ini, Tuhan berkati setiap kami. Berkati mereka, biarlah minggu depan Tuhan, mereka akan gabung lagi, bahkan hamba-Mu berdoa buat setiap yang ada di Zoom ini Tuhan, kiranya Engkau berkati hidup kami, Engkau tolong hidup kami, bebaskan kami dari segala hal-hal yang buruk Tuhan, dan kiranya Engkau memulihkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, yang malam hari dalam pergumulan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, dan sebentar juga Tuhan kami akan tutup ibadah kami ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati yang akan istirahat, kiranya memberikan istirahat yang baik, mimpi indah, dan besok pagi kami akan bangun dan kesegaran kekuatan daripada-Mu Tuhan. Dan malam hari ini yang punya kerinduan akan hidupnya keluarganya, Tuhan akan menjawab. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan memberkati engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada lagi yang mau disampaikan sama panitia? Bro Berkat, halo, Bung Berkat.
eh, sebelum kita leave semua yang ada di dalam grup ini, kita ambil foto, sesi foto. Jadi saya minta tolong ke teman-teman untuk memberikan emote love-nya, love yang Ya, lain-lainnya. Emot kayak love gini, ya. kayak gini. Sekali lagi saya ambil ya, mulai 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi kita dengan pose yang berbeda. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Terima kasih semuanya atas kerjasama. Ya, terima kasih teman-teman. Kami dari pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudari yang sudah melayani kita. Oh, saudari semua ya, malam hari ini yang melayani kita luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Nurhayati Gule, STH, Sarjana Teologi, sudah melayani kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Dan juga terima kasih secara khusus untuk Kak Maria, ya, Maria Ordiner Walu, Sarjana Teologi. Sebenarnya lagi sibuk untuk kuliah S2, tapi malam ini beliau menyempatkan diri untuk melayani kita. Juga terima kasih kepada Karidarni Bu Lele, Sarjana Teologi, sudah melayani kita malam hari ini dengan doa syafaat. Dan informasi teman-teman, kita akan tetap ibadah seperti biasa minggu depan. Jam biasa, jam 8 malam, jadi jangan lupa hadir, ajak teman, pacar, sahabat, siapalah, diajak semua ya. Dan ya, tadi ada masukan dari Ibu Pendeta untuk pelayanan di media sosial ya secara khusus. Saya pikir itu masukan yang sangat bagus. Kita bisa melayani bersama-sama di TikTok, di media sosial. Ya, sebenarnya kita sudah ada tim ya, sudah ada tim yang solid, sudah ada tim khusus untuk media sosial. Ada 3 orang. Di sini ada saya sendiri. Kemudian ada Bro Berkat, ada satu lagi sebenarnya Kak Evan Warugu. Nah, mungkin untuk live TikTok kita belum bisa ya karena kita sedang fokus untuk konten Instagram dan YouTube. Tapi sebenarnya kita sudah ada visi misi untuk pelayanan media sosial, sudah ada strategi schedule pelayanan media sosial sampai bulan November ke depan kita sudah buat program-programnya, tinggal kita jalankan. Mungkin perlahan-perlahan kita akan sedikit demi sedikit. Jangan lupa guys dicek ya Instagram Komsel Kemenangan NYG dan juga YouTube-nya udah ada. Di situ ada beberapa konten, ada ibadah, di sana juga ada podcast yang sudah kita buat, jangan lupa ditonton. Mungkin masukan-masukan seperti itu sangat bagus. Terima kasih Ibu Pendeta. Nanti kami akan evaluasi lagi dari tim media sosial. Dan juga masukan-masukan yang lain tidak hanya di media sosial, mungkin tentang ibadah dan lain sebagainya dari teman-teman sangat perlu ya, karena untuk kita belajar mengembangkan komunitas kita. Mungkin itu aja, mungkin ada tambahan atau ada yang mau berkenalan dengan teman-teman yang mungkin belum kenal ya. Di sini ada Bang Taswaige Zagate, terima kasih Bang sudah hadir ya. Mungkin ada yang aku juga belum kenal sebenarnya sama Ibu Pendeta ini, tapi ya mungkin di sesi terakhir ini kita bisa kenalan lah ya Ibu Pendeta ya. Soalnya teman-teman di komunitas juga belum ada yang kenal. Ya. Mungkin itu. Silakan teman-teman jika ada yang mau disampaikan, ada yang mau menyampaikan kerinduan atau apalah saling kenal. Dipersilakan.